Ketua Nasdem Jawa Timur saya juga Bunda Sri Sajekti itu fans beratnya Soekarno gitu. Jadi saya menjadi tertarik ke Nasdem karena beberapa orang yang di atas itu benar-benar Soekarnois. Nyala ya. Sudah. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan Beta Bung Rey di Walang Bacarita. Kali ini podcast Walang Bacarita dari Surabaya untuk Indonesia. Ini lagi ketemu sama Mbak. Nama aku Musyafa Amia, biasanya dipanggil Mia. Mia. Kalau teman-teman aku manggilnya Meme sih. Oh, Meme. Teman-teman dekat, iya. Oke kawan-kawan, kali ini lagi sebenarnya ngobrolnya kalau di Walang Bacarita itu Mbak, kita ngobrolnya biasa-biasa saja, apapun ceritanya, karena tagline-nya gini, apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Nah, menariknya kemarin ketika saya dikasih tahu sama teman yang nggak usah lah kita sebut namanya, Mbak ini masih muda, terus lagi mau politisi muda sebenarnya katanya. Aku bilang wah keren. Nah, coba kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi kawan-kawan bicara soal demokrasi, bicara soal perempuan, terutama hak-hak perempuan. Terus yang menariknya lagi, ini masih muda. Mbak panggilnya siapa tadi? Boleh Mia, boleh Meme, terserah. Meme ya. Ya. Mbak Mia ini masih muda dan jadi politisi. Ini menarik karena begini kawan-kawan, anak-anak muda ya Mbak, mereka mau jadi politisi di usia muda itu mikir harus punya jantung tambahan. Benar sekali. Iya, jadi kalau nggak punya jantung tambahan, jangankan yang muda, yang tua aja harus ada jantung tambahan. Kalau nggak, wah bisa rawat. Nah, menariknya di kota Surabaya, sebagai anak muda bisa berani tampil dan mau jadi politisi. Teman-teman, untuk selanjutnya biar kita nggak penasaran, nanti mbaknya sendiri ngobrol cerita ya. Apa sih motivasi sebagai ingin jadi politisi? Masih muda loh. Jadi gini, kalau dilihat nih dari penduduk Indonesia, mayoritas itu paling banyak adalah usia pemuda, milenial, paling banyak. Sementara kalau pemuda di era sekarang ini lebih banyaknya apatis. Padahal yang kita tahu, pemuda itu nantinya di tahun selanjutnya di 2045, generasi emasnya itu yang menjadi arah gerak perjuangan bangsa ini, gitu. Jadi sangat disayangkan ketika pemuda di tahun sekarang itu apatis terhadap politik. Karena setidaknya meskipun kamu tidak terjun ke menjadi kader partai politik, tapi setidaknya jangan apatis. Kalau tidak terjun jadi kader partai, yang penting jangan golput. Itu biasanya. Karena biasanya pemuda itu terus nggak usah pilih, udah nggak usah pilih, udah nggak usah ikut pemilu, buat apa sih gitu. Emang kenapa Mbak kalau mereka golput? Kan itu hak-hak mereka juga. Benar, hak mereka. Tapi satu suara itu sangat penting untuk menentukan bagaimana arah bangsa ini ke depannya. Jadi kalau misalnya memang ada gagasan, harusnya seperti apa, bukannya malah berontak-rontak, yang memang kalau misal kita berontak itu bagus, kayak demo-demo aksi itu bagus, tapi apakah sejauh ini didengar? Paling kebanyakan juga mereka pejabat-pejabatnya datang lalu oke, baik, akan kita misalnya bahas di rapat kemudian bersama undangan audiensi. Tapi untuk langkah selanjutnya kebanyakan tidak ada, cuma pemanis aja. Gitu. Dari situ akhirnya, atau ada alasan lain lagi mau akhirnya sampean mau harus ya udah masih muda, saya mau jadi politisi lah kira-kira. Karena kalau dari saya ingin menjadi politisi di masa muda ini. Saya ingin membawa bangsanya Indonesia ini yang lebih baik sesuai visi misi saya, seperti itu. Dan kebetulan saya dari salah satu partai di Indonesia, Nasional Demokrat, Nasdem. Jadi saya akan membawa Indonesia ini sesuai dengan visi misi partai saya juga. Di mana partai Nasdem ini orientasinya restorasi Indonesia, gerakan perubahan yang memang kalau kita tahu 2 periode selanjutnya itu
masih kurang, bukannya jelek, tapi masih kurang maksimal. Kita perlu perubahan yang nyata, dan revolusi mental itu harus ada. Betul. Oke, Mbak. Tadi sudah disampaikan kawan-kawan bahwa kenapa harus berpolitik. Mungkin itu gambaran umumnya. Lalu tadi bicara soal di Nasdem. Mbak, tak kenal maka tak disayang. Kita agak jauh, cuman biar teman-teman gak kepo, kira-kira dulu kuliah di mana gitu, atau kuliah kampusnya di mana, aslinya mana gitu. Oke, saya kuliahnya di Universitas Negeri Surabaya, jurusan saya pendidikan geografi, yang bukan asli di jurusan politik. Justru agak aneh ketika ada mahasiswa di luar politik, tapi sangat produktif di politik ya. Oh, itu luar biasa. Luar biasa. Tapi teman-teman, ya ini tugas saya sebagai yang memang saya aja bukan anak politik, tapi bisa mempunyai kesadaran Betul. politik yang tinggi. Apalagi Bagaimana teman-teman yang gitu. yang kuliahnya di luar Bener. politik. Jadi target saya untuk jangka pendek dan panjang, untuk saat ini kejar-kejarnya menyadarkan kaum milenial seperti saya dan teman-teman saya untuk gerak dan proaktif terhadap isu-isu politik, atau juga jangan sampai apatis lah seperti itu. Jadi benar-benar harus melek politik, karena ya kita itu berharga. Gak bisa kalau misalnya anak muda dibilang alah suaranya bisa dibeli gitu. Gak mau, jangan. Karena kita itu berharga, lebih bernilai daripada uang gitu. Saya juga akan merubah bahwasanya pemuda itu pragmatis gitu. Harus dirubah, nggak boleh gitu. Pragmatisnya ya itu tadi, kamu nyoblos ya ini, padahal itu sangat disayangkan. Tahu orangnya enggak, tahu visi misinya enggak, mau diarahkan kemana juga nggak tahu gitu kan. Jadi benar-benar kalau pesan saya buat teman-teman yang lain itu harus benar-benar dikenali calonnya siapa, visi misinya bagaimana, terus apakah sesuai dengan apa yang kamu mau, apakah sesuai dan rekam jejaknya bagaimana sih gitu. Indonesia itu akan seperti apa nantinya di bawah orang ini gitu. Jadi jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih. Salah pilih. Oke Mbak, tadi udah di Indonesia dulu aktifnya kalau saya di organisasi kemahasiswaan. Saya pernah di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Saya juga pernah menjadi ketua umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Oke, keren. Ini kawan-kawan, jadi masih muda. Memang Mbak Mia ya? Iya. Mbak Mia ini dari kampusnya sudah aktif. Oke, kita kembali lagi soal tadi bahwa GMNI biasanya kan dia ke PDIP. Ini agak aneh nih Mbak. Kaget juga bahwa kok dari GMNI biasanya rata-rata ke PDIP. Iya. Oke, apa yang menarik sih? Sampean kan sudah waktu kuliah di GMNI aktif ya. Oke. Terus dari komisariat sampai cabang. Kalau saya di tataran komisariat, ya. Setelah dari komisariat itu saya udah nggak ke GMNI lagi, tapi saya ke Partai Nasdem karena dimanapun organisasi kemahasiswaan itu tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Ya, karena di situ buat kita belajar aja. Ya, benar. Oke, lalu apa sih yang membuat ini? Mbak senang makan ini, atau suka minum kopi, atau suka dengan minuman ini, atau kalau manusia itu laki-laki perempuan tuh saya suka sama Mbak suka sama saya, atau sama siapa saja, itu karena ada sesuatu yang gitu. Apa sih yang membuat Nasdem itu, apa yang ada di Nasdem itu sampai Mbak aku bisa jatuh cinta gitu? Nasdem itu. Yang pertama, Nasdem itu udah dari namanya udah jelas, Nasional Demokrat. Dulu Nasdem adalah ormas, lalu berubah menjadi partai politik. Ketua umumnya itu Bapak Haji Surya Paloh. Kenapa saya tertarik dengan Nasdem? Karena memang tagline-nya jelas restorasi Indonesia, gerakan perubahan. Itu sangat membuat saya mikir ini apa sih? Gitu. Kalau belum pernah ada restorasi Indonesia ini apa?
serapan dari bahasa apa. Saya cari tahu, lalu saya diskusi dengan beberapa orang yang memang ada di Nasdem, tertarik saya. Karena memang Nasdem juga merupakan partai politik yang sesuai namanya demokratis. Jadi segala apapun keputusan itu harus diselesaikan bersama, sesuai kesepakatan bersama gitu, demokratis. Jadi nggak ada nih kalau di Nasdem itu sesuai apa kata ketumnya atau sesuai apa kata ketua, itu enggak. Pasti harus ada kayak ketumnya mempertimbangkan kader-kadernya bagaimana, dari saran-saran kader-kadernya bagaimana, seperti itu. Terus Nasdem juga merupakan partai politik yang mempunyai sifat egaliter. Jadi tidak ada yang namanya senioritas. Nah, satu lagi yang paling penting, di mana-mana mungkin banyak itu baliho-baliho di mana Nasdem adalah partai yang anti mahar. Jadi kalau misalnya mau nyalek di Nasdem menjadi calon legislatif, itu tidak ada bayar sepeser pun ke Nasdem. Tidak pernah Nasdem itu memungut biaya. Biasanya kan ada ya partai politik ya nggak bisa kita sebut. Ya, ada ya, yang kita begitu dengar-dengar itu kalau kamu mau nyalek ya kamu punya uang berapa. Kalau kamu mau nomor urut 1, 2, 3 ya kamu harus maharnya berapa kalau bahasa ini. Itu. Mahal-mahalan biaya. Di Nasdem nggak ada. Jadi dari cerita tadi bahwa tidak semua musyawarah mufakat berjalan di dalam pengambilan keputusan, akhirnya membuat Mbak Mia jatuh cinta tadi ya. Satu lagi, saya kan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Yang jelas itu benar-benar memang Soekarnois lah gitu, teman-teman itu yang ada di sana. Nah, ketua umum saya Haji Surya Paloh itu orangnya juga fans berat Soekarno. Jadi setiap gagasan, setiap orasi itu tidak lepas dari gaya dan pikiran Soekarno gitu. Seperti agenda Nasdem ini nggak bisa lepas dari presiden pertama kita, Soekarno. Kalau misal ada agenda 17 Agustusan nih, misal yang pertama kali bakal dikunjungin itu makamnya Bapak Bung Karno, Bapak Soekarno yang pertama kali dikunjungin. Dan ketua Nasdem Jawa Timur saya juga Bunda Sri Sajekti itu fans beratnya Soekarno gitu. Jadi saya menjadi tertarik ke Nasdem karena beberapa orang yang di atas itu benar-benar Soekarnois. Apalagi kader-kadernya. Iya, meskipun memang tidak ada ideologi di dalamnya kayak menyantumkan ini harus marxisme tidak. Tapi dari restorasi Indonesia sudah memuat nilai-nilai Pancasila itu bagaimana. Semangatnya ada ya. Oke, selain itu apalagi mungkin ada hal lain yang membuat jatuh cinta Mbak Mia ke Nasdem itu? Nasdem itu yang bikin jatuh cinta itu benar-benar banyak komunitas atau banyak sayap-sayap yang diperhitungkan. Seperti kalau misal kita ada di mahasiswa seperti itu, ada tempat wadah untuk kaum-kaum pemuda belajar di kampus itu namanya Liga Mahasiswa Nasdem. Terus kalau misalnya dari kaum muda-mudi lain yang memang mungkin sudah selesai kuliah atau belum kuliah pun itu bisa ke yang namanya Nasdem Muda, itu ada milenialnya. Terus yang saya diperhitungkan juga ada badan hukum, jadi khusus advokat memang terjun ke hukum itu diberdayakan juga, ada badan hukum khusus punya Nasdem gitu. Terus juga Nasdem itu sangat menjunjung tinggi soal perempuan. Di Nasdem sendiri ada komunitas, bukan komunitas, lebih tepatnya sayap, itu namanya Garnita. Garnita ini isinya perempuan-perempuan kader Nasdem. Di situ aktif sekali. Jadi dari semua itu akhirnya buat jatuh cinta ya. Kalau sudah jatuh cinta maka harus bersama-sama, harus jadi kalau perahu itu atau tadi orang ya. Kalau kita sudah jatuh cinta maka bergandengan tangan untuk jalan bersama. Hari ini Mbak, hari ini berbagai macam problem di bangsa ini, terutama masalah demokrasi kita, hak perempuan dan lain sebagainya. Menurut Mbak bagaimana sih hari ini di era demokrasi ini, terus hak-hak perempuan ini sebagai anak muda ya, sebagai anak muda perempuan, bagaimana melihat perkembangan atau problem masalah perempuan hari ini di era demokrasi?
Saya rasa perempuan sekarang diberikan ruang ya, untuk dari Indonesia sendiri memberikan ruang, seperti contohnya kalau di pemilu nih keterwakilan perempuan, kalau di DPR diberikan seperti itu. Terus partai politik itu syarat sahnya harus ada keterwakilan 30% perempuan. Tapi ada tapinya itu kebanyakan Kenapa partai tapinya? politik. Nah itu sangat disayangkan, perempuan itu sekarang beneran diberi ruang, tapi beberapa partai politik atau beberapa yang memang harusnya memanfaat ruang itu malah menjadi menyepelekan. Ya sudah, pokoknya ada keterwakilan perempuan di Contohnya? dalamnya. Seperti hanya syarat khusus Disepelekan itu bagaimana maksudnya? seperti gini ya. Ini syarat khusus nih untuk disepakati oleh KPU, disetujui KPU untuk parpol ini bisa memajukan anggota-anggota kadernya ikut pemilu. Tapi syaratnya kan 30% keterwakilan perempuan. Nah, syarat ini dipenuhi. Tapi apakah memang kader-kader perempuan yang memang didaftarkan ini dibekali? Apakah kader-kader memang mumpuni untuk bertarung di dalamnya? Ataukah cuma hanya menjadi syarat saja? Nah, itu harus menjadi pembahasan sih kalau di kita-kita ini gitu. Jadi jangan sampai kita yang perempuan cuma jadi syarat aja. Karena kita Bahasanya apa? Kita pakai bahasa, mohon maaf kalau agak kasar, jadi jangan jadi ban serep aja ya. iya gitu. Harus jadi driver dan pemilik mobil lah ya. Kita perempuan kan bisa juga menjadi ketua. Ya harus pimpinan itu laki-laki. Hari ini di Nasdem di Surabaya itu, kota Surabaya kan perempuan kalau nggak salah, yang ketua ya. Ketua Nasdem Jawa Timur perempuan. Jadi kalau Jadi Jawa Timur juga perempuan. iya, Jawa Timur perempuan. Jadi kalau di Nasdem sendiri sudah melampaui batas 35%, yang memang syaratnya adalah 30% keterwakilan perempuan, tapi di Jawa Timur sudah melampaui menjadi 35%. Oke, Mbak. Apa problemnya? Tadi kan bicara soal harapan ya, bahwa perempuan itu jangan hanya cuma dijadikan sebagai ya pelengkap aja gitu kan. Perempuan itu harus minimal ke depan, atau ya hari ini dikasih ruang, betul-betul dikasih ruang untuk dia bekerja, berekspresi, untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan lainnya begitu. Mobil khusus di kota Surabaya, apa problem perempuan yang hari ini menurut Mbak jadi masalah utama dan harus diperjuangkan? Problemnya yang pertama adalah biasanya lebih ke apatis nih. Kesadaran politiknya berkurang karena Kota memang Surabaya. biasanya kita tahu lah kalau misalnya ngapain sih perempuan kerja berkarir, ngapain sih udah di rumah aja ngurus anak. Nah itu kan sebenarnya harus dijauhkan dulu, dikesampingkan dulu. Kita bebas mau laki mau perempuan itu kerja bebas. Nggak boleh menyekat-nyekat gitu. Sementara untuk pendidikan politik pun arah ke kawan-kawan perempuan ini sepertinya kurang masif, baik dari partai politik, baik dari penyelenggara pemilu atau elemen-elemen yang lainnya. Jadi kita harus meningkatkan terkait sosialisasi bahwasanya nih loh, perempuan itu bukan hanya syarat, tapi memang kamu perempuan bisa terjun ke partai politik dan memang kunci. Kenapa kunci? Karena yang namanya perempuan ya memperjuangkan hak-hak perempuan nih, gitu. Kalau misalnya saya lebih senang memperjuangkan contohnya guru-guru honorer. Contohnya kaum-kaum seperti saya dan kawan-kawan yang mungkin ingin bergerak di membantu kawan-kawan yang kekerasan seksual. Nah itu gimana kita pengawalan? Memang sudah ada itu undang-undang kekerasan seksual, tapi bagaimana cara pengawalannya kita? Kan itu harus ada. Terus bagaimana harusnya itu setelah pengawalan ada yang namanya pendampingan di mana korban tersebut itu sampai pulih. Kan bukan hanya ditetapkan undang-undang saja. Undang-undang kekerasan ditetapkan terus yang pelaku nanti di penjara, kan gak kayak gitu. Kayak begitu. Tapi harus ada pengawalan nih sampai sejauh mana gitu. Sampai sejauh mana korban ini yang harus mendapatkan perawatan atau yang namanya pulih dulu dalam kondisinya. Seperti itu. Jadi
jangan sampai Indonesia ini lari dari tanggung jawab atau lepas dari tanggung jawabnya sekedar mengesahkan undang-undang lalu ya sudah gitu. Iya. Itu sangat disayangkan. Makanya gencar-gencarnya memang kita kalau memang membela kaum yang perempuan dan laki-laki yang memang menjadi korban. Kebetulan saya juga bagian dari LPSK, mitranya LPSK, saksi dan korban. Itu kalau mau membantu teman-teman yang memang lagi berkasus, jangan setengah-setengah. Dan hanya itu regulasinya ditetapkan lalu tidak ada tindak lanjut. Kan sayang, sangat sayang sekali. Oke. Ini terakhir soal perempuan. Kadang-kadang ya tadi Mbak sudah singgung bahwa perempuan itu harus di dapur. Terus itu yang kedua tadi, yang pertama tadi adalah hanya sebagai ya pelengkap. Iya. Oke, masih muda, aktif. Lalu apa sih pesannya kepada wabil khusus kepada teman-teman perempuan? Baik itu yang masih di kampus maupun yang sudah sudah keluar dari kampus, apa pesannya? Demi kita lebih ini sih ke isu-isu perempuan nih, hak-hak perempuan, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, karena kita tahu bahwasanya perempuan ini masih sedikit dikecilkan gitu, bahwasanya perempuan ini masih di bawah laki-laki sedikit. Jadi kita kan harus memperjuangkan perempuan dan laki-laki setara gitu. Jadi saya sangat berpesan kepada teman-teman, ayo kita bersama-sama berjuang dan juga kita sama-sama untuk meningkatkan kesadaran politik yang lebih tinggi. Bahwasanya meskipun kita tidak nyalon pun menjadi anggota legislatif, tidak jadi pun di anggota legislatif, tapi kita bisa mengirimkan aspirasi kita gitu. Jadi kita tahu nih gagasan apa ke depannya dan maunya apa ke depannya gitu. Kan nggak mau ya stagnan kayak gini-gini aja gitu. Perempuan ya gak ada perkembangannya, harus dibawa laki-laki terus perempuan diinjak-injak, kekerasan seksual masih merajalela seperti itu, kan nggak mau ya. Daripada seperti itu, mending kalau misalnya memang kita mempunyai kesempatan, mumpung Indonesia ini memang negara yang demokratis gitu loh, nggak ada yang namanya Indonesia ini otoriter sampai hari ini gitu. Jadi kita harus benar-benar proaktif dalam kegiatan, entah itu sosial, politik, dalam menentukan keputusan kalau misalnya kita menjadi kader partai politik seperti itu, dan peka kepada lingkungan. Jadi kalau misalnya kita menemukan kawan-kawan kita yang memang sedang bermasalah, ada mungkin kena kekerasan seksual, bisa kita bantu langsung, mungkin bisa ke LPSK, mungkin bisa langsung ke Komnas HAM perempuan, Komnas perempuan seperti itu. Iya, masalahnya problem karena sekarang itu Mbak, rata-rata kalau apalagi saya nggak kenal nih gitu kan, saya nggak kenal si A, walaupun si A ini dapat kekerasan, tapi karena nggak kenal, kebiasaannya yang saya dapatkan adalah cuek aja gitu. Nah itu bagaimana pesannya gitu kepada orang-orang yang cuek, terutama perempuan loh? Kalau biasanya kalau di lingkungan kan kita nggak mungkin ya, kita nggak tahu apa-apa. Kalau misalnya nggak tahu apa-apa terus kita ikut campur kan nggak mungkin. Kalau misalnya kita tahu berarti kita melihat gitu. Nah kalau kita melihat, kita tahu, kita tanya pelan-pelan bahwasanya Mbak ini kenapa gitu, Mas ini kenapa gitu. Kalau memang dia menutup, kita berikan ajakan lah untuk jadi seperti ini. Indonesia itu mempunyai badan-badan yang memang lembaga-lembaga yang bisa membantu seperti itu. Kita benar-benar ngasih sosialisasi bahwasanya edukasi itu ya, jangan takut. Iya, problem yang paling besar itu sebenarnya ini sih, kalau misalnya lagi kejadian nih, kena masalah gitu, biasanya nggak mau speak up, itu yang paling besar poinnya. Takut untuk speak up karena stigma masyarakat di luar kan negatif, itu kayak gencar, oh kamu ini kena kekerasan seksual berarti kamu yang mauan gitu, kenapa kamu kok nggak kayak mungkin lari atau apa. Tapi kan kita harus tahu bahwasanya kalau misalnya orang ada dapat musibah gitu. ancaman, apalagi diancam, mau apa kita gitu. Jadi yang paling penting sosialisasi sih, bagaimana ya, ayo jangan takut gitu. Ini bisa dikawal sampai tuntas kok. Lalu selanjutnya ke pemulihan gitu. Oke, kawan-kawan, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan kalau bermanfaat sebarkan sebanyak-banyaknya
dari Surabaya untuk Indonesia, dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Mbak, terima kasih. Terima kasih. Semoga jadi ketua fraksi. Amin. Terima kasih.